Halo Sobat Tombok Kangen, senang bertemu kembali di channel ini. Kali ini kami sedang berada di Kalibanteng, Semarang, mengunjungi Irevel Kalibanteng atau makam kehormatan Belanda yang terletak di antara Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Semarang dan Jalan Siliwangi. Apa beda antara Kerkhof dan Irevel? Kerkhof merupakan makam umum Belanda, sedangkan Irevel merupakan makam kehormatan Belanda untuk peristirahatan terakhir korban perang. Dahulunya, para korban perang dimakamkan di 22 Irevel yang tersebar di Indonesia. Kemudian oleh Dinas Pemakaman Tentara milik Tentara Kerajaan Hindia Belanda atas permohonan pemerintahan Indonesia setelah penyerahan kedaulatan di tahun 60-an ke 22 Irevel dikumpulkan menjadi 7 Irevel di Pulau Jawa, yaitu Irevel di Menteng Pulau Jakarta, Irevel Ancol Jakarta, Pandu Bandung, Irevel Luiwik Gajah Cimahi, Irevel Kembang Kuning Surabaya, Irevel Candi Semarang, dan Irevel Kalibanteng Semarang ini. Untuk jam berkunjung atau besuk setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Mari kita masuk. Di area depan ada kantor pengelola. Di sini terdapat papan informasi. Bapak Eko, kepala Irevel ini menyambut sangat ramah. Kemudian kami mengisi buku tamu. Irevel ini dikelola oleh Yayasan Makam Kehormatan Belanda, Oorlog Graven Stichting atau OGS yang kantor pusatnya ada di Den Haag. Yayasan ini merupakan lembaga yang memang khusus mengelola seluruh pemakaman kehormatan Belanda yang ada di seluruh dunia. Jadi dikelola secara mandiri oleh pemerintahan Belanda. Ada peristiwa Belanda menyerahkan jajahannya yaitu Nusantara kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Yang dimakamkan di sini adalah para korban Perang Asia Tenggara yang ada di Nusantara yang terjadi antara tahun 1942 sampai 1945. Irevel Kalibanteng dibangun dalam bentuk segitiga yang dikelilingi oleh kanal dan barisan pohon cemara. Yang paling tampak dominan adalah beberapa pohon beringin yang tumbuh di bagian depan sepanjang jalan utama dan juga di sudut belakang Irevel ini. Yang dimakamkan di Irevel Kalibanteng ini sebagian besar adalah warga sipil yang ditahan oleh Jepang di kamp-kamp tawanan Jepang di Jawa Tengah. Seperti kamp di Ambarawa, Banyu Biru, Lampersari, dan Karangpanas. Mereka semua wafat akibat kesengsaraan dan kekejaman yang mereka alami selama berada dalam kamp-kamp tersebut pada periode 42 sampai 45. Mayoritas adalah orang Belanda, perempuan, ada juga orang pribumi, ada laki-laki, perempuan, dan bahkan korbannya adalah anak-anak. Di sini juga ada yang dimakamkan adalah tentara Kenil atau Angkatan Perang Kolonial Hindia Belanda. Di Irevel Kalibanteng dilaksanakan juga pemakaman kembali dari sisa jenazah para korban perang yang berasal dari Tarakan, Balikpapan, Palembang, dan Makassar. Di Irevel Kalibanteng dimakamkan lebih dari 3.000 korban perang. Tanda makam menggunakan bahan beton. Ini ada tanda makam yaitu jika yang dimakamkan beragama Katolik dan berjenis kelamin laki-laki, simbolnya adalah salib. Kemudian ada juga jika yang dimakamkan perempuan beragama Katolik, seperti ini simbolnya. Ini adalah tanda untuk yang dimakamkan Muslim.
Ini Buddha. Kemudian ini tanda yang dimakamkan massal. Kemudian ini yang dimakamkan adalah beragama Yahudi. Di kantor yang berbentuk pendopo ini terdapat arsip lengkap siapa saja yang dimakamkan, terdiri dari jenis kelamin, tanggal lahirnya, kemudian tanggal wafatnya. Ada beberapa buku catatannya dan pencatatannya sangat rapi sekali. Kok sampai sedetail ini ya Pak ya, nyarinya ya Pak ya? Iya, memang dokumennya harus lengkap di sini. Ya, kayaknya ini sebelah sini lagi semua. Pada tanda makam di situ dituliskan nama, kemudian tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Makam juga dikelompokkan. Di sebelah kanan itu semuanya adalah laki-laki dan di sebelah kiri adalah perempuan. Kemudian ada yang anak-anak itu di area tersendiri. Irefel Kalibanteng memiliki sejumlah monumen. Jika kita berjalan dari bagian depan ke bagian belakang pemakaman ini, maka di belakang bagian anak yang terletak di tengah akan terlihat pelataran dari batu alam yang berbentuk lingkaran dengan tiang bendera di tengahnya. Di belakang tiang bendera terdapat tombe yang diperuntukkan bagi perempuan tak dikenal. Di seberang tombe ini terdapat lempengan batu peringatan dari marmer putih dengan teks yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Oh ya, Irefel ini diresmikan pada 22 April 1949. Mulai dari lempengan batu peringatan itu tampak jalan setapak yang di kiri kanannya berdiri 18 pilar dari batu alam. Di atas 12 dari 18 pilar tersebut terdapat bentuk-bentuk zodiak dari tembaga. Di akhir jalan setapak ini terdapat monumen Jongenskampen atau kam anak laki-laki yang didirikan untuk mengenang anak-anak muda yang wafat pada masa penindasan Jepang di Hindia Belanda. Anak-anak muda ini dulunya dipisahkan dari ibunya dan ditawan di tempat pengasingan anak dan di tempat pengasingan pria dewasa. Patung tembaga pada monumen ini menggambarkan seorang anak laki-laki yang kurus dan kurang makan yang memanggul pacul di bahunya. Dia berdiri dengan ditopang oleh sebuah kapak dan tubuhnya hanya dibalut dengan selembar kain di pinggang. Di bawah kaki patung terdapat tulisan, saat itu mereka masih sangat muda. Patung ini dibuat oleh pematung Anton Bayens dan diresmikan pada tahun 1988. Di seberang monumen kam anak laki-laki terdapat taman yang dihiasi dengan monumen perempuan yang diletakkan di tempat yang tinggi. Patung yang terbuat dari tembaga ini terdiri dari 3 patung, yaitu patung seorang wanita yang gagah dan berdiri tegak, dan tangan kanannya dengan penuh kebanggaan sedang memegang seorang wanita lain yang sedang membungkuk. Mereka berdua menggenggam erat tangan seorang anak laki-laki yang berdiri di antara keduanya. Pematung Marian Gobius yang membuat patung ini. Dengan cara ini dia bisa menggambarkan dengan jelas perasaan senasib antara wanita dan anak-anaknya dalam masa yang penuh kesulitan. Patung ini diresmikan pada tahun 1954. Banyak orang yang menyebut Irefel Kalibanteng sebagai Irefel perempuan karena banyaknya jumlah korban perang perempuan yang terbaring di sini. Makam ini benar-benar dipelihara. Rumput selalu dipotong,
Lokasi makam dibersihkan setiap saat. Tanda makam dari beton juga dilakukan perawatan secara kontinu. Makam terus dipelihara untuk mencerminkan sepenggal sejarah Belanda dan Indonesia di Asia Tenggara. Dengan merawat makam ini, para korban perang bisa tetap dikenang dan mendapatkan tempat yang layak. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah. Jauh kau pergi ombak samudra, lama kau merantau mengembara, apakah yang dicarinya? Sunyi kau keliling dunia ini, tak mengenal susah payah hati, apakah yang kau kendaki? Inginkah kamu mencari cahaya dewata sejati, cahaya gemilang menyinari jiwa sukma sanubari? Kapan kau pulang ombak samudra, kembali ke pantai bahagia, membawa cahaya dewata? Kamu mencari cahaya dewata sejati, cahaya gemilang menyinari jiwa sukma sanubari? Kapan kau pulang ombak samudra, kembali ke pantai bahagia, membawa cahaya dewata?